teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dimanapun kalian berada, siap-siap karena Mimin kali ini akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @beristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Tidak terasa, sudah hampir 6 bulan aku menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini. Tempat yang mau tidak mau aku harus terbiasa dengan segala keadaannya. Wahyu juga begitu. Dia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas dan gembira, di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan. Kami bentuk keadaan lingkungan rumah seperti yang kami mau, membuat senyaman dan seindah mungkin agar kami berangsur betah tinggal di tempat itu. Tidak ada pagar sama sekali di sekeliling rumah, jadi tidak ada batas pemisah di antara rumah dan lingkungan perkebunan karet. Halaman depan kami tanami rumput Jepang secara merata. Di sela-selanya kami tumbuhi tanaman-tanaman hias yang cukup sedap dipandang mata. Sebelah kanan rumah kami tanami pohon singkong yang cukup banyak. Ada beberapa pohon cabai juga. Sebelah kiri rumah kami membangun kandang ternak, kandang yang tidak terlalu besar. Beberapa ekor ayam dan bebek menjadi penghuni tetapnya. Nah, yang paling seru adalah bagian belakang rumah. Ya, bagian paling seru. Ujung paling belakang bagian rumah ada toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi ini berhadapan dengan ruang kosong yang kami gunakan untuk gudang. Tepat di tengah-tengah kamar mandi dan gudang ini, ada pintu yang langsung menuju keluar rumah, yaitu halaman belakang. Halaman belakang ini adalah bagian rumah yang paling jarang kami kunjungi, karena memang jarang ada keperluan untuk ke tempat itu. Bagian belakang rumah ini berbentuk tanah merah, yang beberapa bagiannya tertutup rumput liar dan juga banyak daun bambu kering berserakan. Iya, daun bambu kering. Pohon-pohon bambu tumbuh berkelompok beberapa meter setelah pintu belakang rumah. Daun-daun bambu kering itu tentu saja berasal dari pohon bambu yang banyak tumbuh di bagian belakang rumah. Mereka tumbuh berkelompok. Banyaknya pohon-pohon bambu yang cukup rapat itu membuat suasana sekitarnya menjadi rindang, cenderung gelap walaupun pada siang hari. Apabila angin bertiup, akan terdengar suara daun-daun pohon bambu yang bergesekan dengan daun bambu lainnya. Semakin kencang angin yang bertiup, maka suaranya akan semakin keras terdengar. Semakin keras angin juga akan menimbulkan suara batang bambu yang saling bersinggungan satu dengan lainnya, saling memukul. Trok, trok, trok. Kira-kira seperti itu suaranya. Suara pepohonan bambu itu cukup seram terdengar apabila angin yang bertiup cukup kencang, apalagi kalau malam hari. Pepohonan bambu ini cukup luas, kira-kira sampai 100 meter persegi luasnya. Apabila kita berjalan terus menyusuri, pada ujungnya kita akan menemui wilayah yang tanahnya agak menurun dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang cukup jernih airnya. Sungai ini akan berubah menjadi sungai yang cukup besar ketika musim penghujan tiba. Seperti yang sudah diceritakan di awal, ini adalah wilayah yang cukup jarang kami kunjungi, karena memang bukan wilayah perkebunan. Di samping itu juga karena wilayah ini cukup menyeramkan siang maupun malam hari. Kecuali terpaksa, kami tidak pernah masuk wilayah ini. Pada suatu hari, suatu sore menjelang maghrib, Wahyu harus masuk ke wilayah pepohonan bambu itu dengan tujuan untuk mencari beberapa ayam kami yang belum juga pulang ke kandangnya. Waktu itu,
Aku tidak ikut Wahyu. Aku hanya duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sebelah kiri rumah di depan kandang ayam. "Hati-hati yuk, jangan lama-lama, sudah mau gelap ini," ucapku sebelum Wahyu berangkat pergi mencari ayam. "Iya Pak, sebentar saja kok." Kemudian Wahyu masuk ke dalam pepohonan bambu itu. Kira-kira setengah jam berselang dan hari sudah semakin gelap. Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Aku mulai khawatir, tetapi belum berniat untuk mencarinya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba muncul beberapa ayam yang Wahyu cari sejak tadi. Ayam-ayam itu muncul bebarengan dari arah belakang rumah. Tetapi hanya ayam-ayam itu saja yang muncul, sedangkan Wahyu belum juga terlihat. Aku langsung bergegas menggiring ayam-ayam itu untuk masuk ke dalam kandang. Setelah selesai memasukkan ayam ke kandangnya, aku kembali duduk di kursi kayu seperti semula. Aku mulai khawatir ketika belum ada juga tanda-tanda kemunculan Wahyu. Kemudian aku memutuskan untuk mencari Wahyu ke belakang rumah. "Wahyu, Wahyu, yuk!" teriakanku memecah keheningan sore itu. Tapi belum ada juga jawaban dari Wahyu. Akhirnya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam pepohonan bambu untuk mencarinya. Langkah kakiku yang bergesekan dengan tanah yang tertutup dedaunan kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara sahutan dari Wahyu. "Wahyu, yuk!" Kembali aku memanggil namanya. Tetap belum ada jawaban juga. Angin cukup besar tiba-tiba mulai bertiup menggerakkan daun-daun bambu dan menghasilkan suara yang cukup menyeramkan. Batang-batangnya bersinggungan satu dengan yang lainnya. Perasaanku mulai tidak enak. Tetapi aku harus terus berjalan menyusuri pepohonan bambu itu, terus mencari keberadaan Wahyu yang belum juga terlihat penampakannya. Hingga pada akhirnya, aku sampai di ujung wilayah itu. Di depanku sudah ada sungai kecil yang pada waktu itu airnya mengalir cukup deras. Wahyu belum juga kelihatan. Belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa menit aku berdiri di bibir sungai dan melemparkan pandangan ke seluruh wilayah itu untuk mencari Wahyu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah karena hari sudah gelap. Saat itu, aku berharap Wahyu sudah ada di rumah. Berjalan menyusuri pepohonan bambu, langkahku sedikit melambat dikarenakan keadaan yang sudah gelap. Berbeda dengan ketika aku berjalan melaluinya ketika berangkat tadi. Angin masih bertiup cukup kencang. Suara-suara gesekan daun bambu semakin terdengar riuh di dalam gelap itu, membuatku memutuskan untuk mempercepat langkah kaki supaya cepat sampai ke rumah. Tetapi, tiba-tiba aku berhenti melangkah. Aku berdiri diam ketika aku melihat sesuatu di depan. Aku langsung merinding ketakutan. Tubuh seperti lemas lunglai tidak bertenaga, jantung berdegup sangat kencang. Di hadapanku berdiri sesosok makhluk bertinggi sekitar 2 meter, berambut lusuh dan kotor, seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, termasuk wajahnya. Matanya berwarna merah menyala menatap ke arah tempatku berdiri. Beberapa detik kami berpandangan, beberapa detik yang terasa cukup lama. "Assalamualaikum." Aku memberanikan diri mengucap salam. Sosok itu tetap tidak bersuara, dengan mimik wajah yang cukup menyeramkan. Dalam hatiku bertanya, makhluk apakah ini? Yang pasti bukan manusia. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, aku mencoba menyeret kedua kaki untuk melangkah menghindarinya, berjalan memutar supaya tidak berpapasan langsung. Makhluk itu hanya diam berdiri, hanya wajahnya saja yang terus mengikuti pergerakanku yang melangkah menjauhinya.
Aku semakin mempercepat langkah kaki ketika rumah sudah terlihat beberapa meter di depan. Tidak sekalipun aku berani untuk melirik ke arah belakang. Syukurlah, akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk dan mengunci pintu. "Dari mana, Pak?" "Tadi saya datang, Pak Heri tidak ada." Dengan memakai sarung dan peci, Wahyu muncul dari dalam kamar. Kemunculannya cukup mengagetkanku. "Kamu tadi kemana, Yu?" "Saya tadi mencarimu sampai ke sungai belakang." "Saya akan mencari ayam, Pak, tapi tidak ketemu. Ketika saya kembali ternyata ayamnya sudah ada di kandang. Tetapi Pak Heri malah yang menghilang." "Ya sudah, saya mandi dulu. Terus kita sholat ya yuk." Aku menutup percakapan pada sore yang cukup aneh itu. Pada malam itu, hujan turun cukup deras, disertai dengan angin yang cukup kencang bertiup. Angin juga yang bertanggung jawab menggerakkan dedaunan pada pohon-pohon sehingga menghasilkan suara. Entah dari pepohonan karet ataupun dari pepohonan bambu yang ada di belakang. Udara menjadi bertambah dingin. Aku dan Wahyu duduk sambil berbincang di ruang tengah, ditemani oleh kopi dan singkong rebus hasil dari kebun sendiri. Aku belum menceritakan tentang kejadian yang aku alami di belakang rumah sore tadi kepada Wahyu. Tidak terlalu penting juga untuk diceritakan. Wahyu juga bercerita kalau siang tadi dia kedatangan tamu, seorang teman lamanya datang berkunjung, Nandar namanya. Nandar ternyata tinggal di kampung yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet tempat kami tinggal. Wahyu bilang Nandar salut dengan kami berdua, salut dengan nyali kami yang berani tinggal di tempat terpencil seperti ini. Aku hanya tersenyum kecut mendengarnya. Kalau bisa memilih, aku akan pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Begitu kira-kira ucapku dalam hati. Jam sudah hampir di pukul 11 malam. Hujan deras terus turun tanpa sedikit pun berkurang intensitasnya. Beberapa sudut rumah terlihat bocor, air menetes dari atap. Beberapa tempat sudah kami letakkan ember di bawahnya supaya air tidak meluber kemana-mana. Entah sudah berapa kali Wahyu memompa lampu petromak supaya cahayanya tidak mati tertiup angin yang sesekali masuk melalui lubang-lubang yang berada di atas jendela maupun pintu. Suara pepohonan bambu terdengar lebih keras terdengar dari suara-suara lainnya, menandakan kalau angin bertiup lebih besar di belakang rumah. Trok, trok, trok. Suara batang bambu yang bersinggungan satu dengan lainnya juga terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Kami lebih banyak diam ketika sudah mulai kehabisan bahan perbincangan. Hanya suara hujan dan suara pepohonan yang tertiup angin yang terdengar dari luar. Sesekali dibumbui dengan suara petir yang datang kadang mengagetkan. "Ayo, kita tidur saja yuk." Aku akhirnya mengajak Wahyu untuk masuk ke dalam kamar mencoba untuk tidur. Wahyu mengangguk setuju. "Petromak, biarkan menyala saja yuk." Kembali Wahyu mengangguk setuju ketika aku menyuruh dia untuk tidak mematikan lampu petromak. Ketika sudah di dalam kamar, kami mencoba untuk tidur walaupun sebenarnya belum terlalu mengantuk dan mata masih terlalu segar untuk dipejamkan. Sesekali kami berbincang di atas kasur kapuk yang terasa sangat dingin malam itu. Sesekali tawa kami terdengar ketika ada satu pembahasan yang menimbulkan sedikit gelak tawa. Hujan sudah sedikit mereda ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Hanya rintik gerimis yang terdengar, angin sudah berhenti bertiup. Suara di luar berganti dengan suara katak dan suara binatang malam yang bersahut-sahutan. Tapi tiba-tiba kami terdiam. Kami mendengar ada sesuatu yang aneh. Terdengar sayup-sayup suara bambu, suara batang bambu yang saling bersinggungan. Trok, trok,
trok. Aneh, padahal angin sudah berhenti bertiup. Seharusnya sudah tidak ada lagi suara pohon bambu yang tertiup angin. Suaranya seperti dari dalam rumah, Pak. Dari ruangan belakang. Wahyu berbisik pelan. Kita tek berdua yuk. Takut pintu belakang terbuka karena tertiup angin besar tadi. Aku mengajak Wahyu ke belakang rumah untuk memeriksa keadaannya. Aku khawatir suara yang terdengar itu adalah suara pintu belakang yang belum tertutup. Kami membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Tidak lupa Wahyu membawa petromak dari ruang tengah untuk membantu penerangan. Ruang belakang dalam keadaan gelap karena kami memang sengaja tidak memasang satupun lampu di situ. Ternyata pintu sudah dalam keadaan tertutup. Suara yang tadi kami dengar dari kamar juga sudah tidak terdengar lagi. Sudah terlanjur di belakang, aku sekalian masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil. Aku minta Wahyu untuk menunggu di depan pintu toilet karena perasaanku masih tidak enak. Ketika sudah berada di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara itu lagi, suara bambu yang saling memukul satu sama lain. Trok, trok, trok. Suara itu terdengar jelas, dan suaranya terdengar bukan bersumber dari dalam rumah, tetapi dari luar. Aku langsung keluar dari toilet. Wahyu masih menunggu di luar dengan wajah yang sudah mulai pucat. Pak, suara itu terdengar lagi. Pak Heri mendengar juga kan? Wahyu berbisik sangat pelan. Aku mengangguk dan memberi isyarat agar kami langsung meninggalkan tempat itu dan kembali masuk ke kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, kami mencoba tidak terlalu memikirkan suara itu lagi dan memaksa diri untuk tidur. Tapi tidak berapa lama kemudian suara itu kembali terdengar. Trok, trok, trok. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ternyata suara itu tidak hanya diam pada satu tempat, tapi seperti berjalan. Suara itu berjalan dari halaman belakang menuju ke depan. Trok, trok, trok. Sumber suara terdengar semakin mendekat ke arah kamar kami, mendekat ke arah jendela kamar. Suasana semakin mencekam. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau teror sedang terjadi lagi. Trok, trok, trok. Suara yang terdengar seperti bambu yang dipukul-pukul itu berjalan semakin mendekati jendela kamar. Berjalan seperti bergerak perlahan. Kami semakin terdiam 1000 bahasa ketika sumber suara sudah mulai terdengar dari luar kamar persis di depan jendela kamar. Kami ketakutan, tidak berani untuk berdiri dan memeriksa keadaan di luar. Kami hanya diam mendengarkan dan berharap suara itu menjauh dan menghilang. Syukurlah, ternyata sumber suara tidak berhenti di depan jendela kamar, tetapi tetap terdengar lanjut berjalan ke arah bagian depan rumah. Trok, trok, trok. Sumber suara terdengar menjauh, tetapi masih di sekitar rumah. Kali ini bergerak di halaman depan kemudian berbelok ke arah kiri. Kami mengikuti terus pergerakan sumber suara dengan seksama, sambil terus berharap agar suara itu cepat menjauh dan menghilang. Tapi ternyata tidak seperti itu jalan kejadiannya. Trok, trok, trok. Setelah terdengar melewati halaman depan rumah, sumber suara sayup-sayup terdengar berbelok ke arah kiri, ke arah sisi sebelah kiri rumah yang ada kandang ayamnya. Kami terus mengikutinya dengan terus menajamkan pendengaran. Suasana semakin mencekam ketika lagi-lagi mulai terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan. Lolongan yang biasanya menandakan akan hadirnya sesuatu. Trok, trok, trok. Suara itu berjalan pelan ke arah belakang rumah melewati samping kiri bangunan. Setelah terdengar sampai di ujung belakang rumah, sumber suara tersebut terdengar berbelok ke arah kiri. Iya, sumber suara ternyata berjalan mengelilingi rumah. Aku dan Wahyu
semakin ketakutan ketika menyadari akan hal itu, dan kami belum juga berani untuk melakukan apapun. Suara-suara binatang malam yang tadinya bersahutan tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar sesekali lolongan anjing hutan yang terdengar dari kejauhan. Trok, trok, trok. Setelah terdengar dari belakang rumah, sumber suara kembali berjalan ke arah depan dan tentu saja akan melewati jendela kamar kami. Dari bunyinya, sumber suara terdengar berjalan perlahan ketika mendekati jendela kamar dan semakin pelan ketika jaraknya terdengar semakin dekat. Aku dan Wahyu menahan nafas, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun ketika sumber suara itu terdengar berhenti tepat di depan jendela kamar. Trok, trok, trok. Sumber suara terdengar sangat dekat dari jendela, amat sangat dekat. Kenapa kami merasakan hal itu? Karena selain suara bambu yang dipukul-pukul, terdengar juga suara nafas dari balik jendela. Suara hembusan nafas yang cukup panjang terdengar di sela-sela suara bambu. Kami terdiam, dan hampir secara bersamaan kami melirik ke arah jendela. Jendela yang terbuat dari kayu itu bergoyang pelan seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Perlahan, kami mulai berubah posisi menjadi duduk, kemudian mundur merapat ke arah tembok kamar menjauhi jendela. Dan tiba-tiba jendela itu perlahan mulai terbuka. Kami semakin diam ketakutan. Jendela semakin terbuka lebar. Ketika sudah terbuka seluruhnya, barulah kami dapat melihat dengan jelas sumber suara yang sejak tadi bergerak melilingi rumah. Di luar jendela, kami melihat ada beberapa sosok yang berdiri diam menatap ke arah kami. Sosok yang persis sama wujudnya dengan sosok yang aku lihat sore tadi sewaktu mencari Wahyu di pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kalau sore tadi hanya terlihat satu sosok, kali ini ada beberapa yang berdiri, lebih dari 3 sosok yang terlihat dari dalam. Sosok tinggi, besar, hitam dengan mata menyala merah, berdiri menatap kami dari luar jendela. Masing-masing memegang 2 batang bambu yang cukup panjang. Sesekali mereka masih memukul 2 batang bambu itu dengan mata tetap tidak melepaskan pandangan ke arah kami. Sangat ketakutan, aku bergerak perlahan menuju pintu kamar sambil menarik tangan Wahyu yang tampak terlihat sangat ketakutan. Kami bergerak perlahan, berharap makhluk-makhluk itu tetap berada di tempatnya. Hingga pada akhirnya kami berhasil keluar kamar. Wahyu menutup pintu dan menguncinya dari luar. "Ayo Pak, kita pergi saja dari sini." Wahyu membuka pintu depan dan buru-buru mengeluarkan motor. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mengikuti kemauan Wahyu. "Ayo Pak, cepat, cepat Pak." Wahyu memaksaku untuk cepat naik ke atas motor ketika aku terlihat mengalami kesulitan untuk mengunci pintu rumah. "Sudah Pak, biarkan saja." Nada suara Wahyu semakin tinggi. Akhirnya, aku tinggalkan pintu dalam keadaan tidak terkunci. Trok, tiba-tiba terdengar suara itu kembali. Ternyata makhluk-makhluk menyeramkan itu sudah berdiri di halaman rumah, berdiri tepat di sebelah kanan Wahyu yang sudah berada di atas motor. Itulah alasan kenapa Wahyu sangat panik. Aku cepat meloncat naik ke atas motor. Setelah itu Wahyu langsung tancap gas. Kami pergi ke daerah kota, meninggalkan rumah pada tengah malam buta.